Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang kita merasa, sholat kok dilarang, tapi ini dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Jadi peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, kemudian pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum, ya, tempat hiburan, itu. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Ini nanti kita lihat pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lain yang khusus terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait coba kita langsung aja di sini, misalnya terkait dengan peliburan sekolah. Bapak Ibu, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sejak tanggal 16 Maret itu sudah memperlakukan belajar dari rumah. Saat ini sudah berlangsung minggu ke-5, jenuh memang. Tapi mau nggak mau daripada terjadi penyebaran COVID-19. Dan kami sudah mengedarkan sebuah edaran yang intinya adalah bahwa belajar itu jarak jauh, anak belajar di rumah dan guru mengajar dari rumah sampai dengan tanggal 20 Mei. Ya. Itu di situ. Pembatasan kegiatan keagamaan, ini mohon maaf Bapak Ibu, semua kegiatan bahkan untuk menjelang Idul Ramadan, puasa Ramadan, taraweh, kegiatan sekitar Idul Fitri itu pun tidak dilakukan di masjid. Ini berdasarkan surat edaran dari Kemenak, Kantor Agama, juga dari Fatwa MUI. Jadi mohon maaf, memang ini sepertinya kita merasa tidak nyaman, tapi ini dilakukan dalam rangka untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, pembatasan kegiatan tempat umum tadi sudah dilakukan. Kalaupun kita berkumpul seperti ini Pak, jaga jarak. Harus dipastikan jaga jarak dan pakai masker. Kalau Bapak Ibu keluar rumah, pastikan pakai masker. Kemudian dalam kegiatan berkendaraan, kalau pakai sepeda motor tidak boleh boncengan, ya, tidak boleh boncengan. Kalau ada ojek online, ya, atau ojek pengkolan, itu pun hanya untuk mengangkut barang dan makanan. Jadi kalau GoFood boleh Pak, tapi kalau ngangkut orang nggak boleh. Pak Ustadz, selamat datang. Kalau menggunakan kendaraan roda 4, kalau kijang itu supir di depan 1, di samping kosong, kemudian di belakang 2, di belakang 1. Itu, jadi diatur seperti itu Pak. Jaraknya adalah 1 meter. 3 orang. Jadi seperti motor kan nggak mungkin boncengan Pak. Gimana sih boncengan sepeda motor tapi jaraknya 1 meter, kan nggak mungkin. Hormati, di Tangsel telah dibentuk gugus tugas COVID-19 dimulai dari pusat, kemudian ke tingkat camat, tingkat kelurahan, RW dan RT. Semalam ketika rapat juga dibahas, Pak, bagaimana kalau mendesak sekali anaknya sakit harus dibawa ke rumah sakit. Kan naik sepeda motor, boncengan. Maka diarahkan adalah laporkan ke RT. RT sebagai gugus tugas tingkat RT. Laporkan ke RW, RW sebagai gugus tugas. Jadi sedapat mungkin hindari penggunaan kendaraan sepeda motor yang berboncengan. Karena itu berarti tidak memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19 yang harus menjaga jarak social distancing dan physical distancing. Itu Pak. Jadi Pak Lurah seperti itu. Kalau ada warga Bapak yang mendesak harus dibawa ke rumah sakit, sedapat mungkin pakai mobil, tidak pakai sepeda motor. Sedapat mungkin. Tapi kalau memang darurat sama saya enggak ada mobil, ya apa boleh buat Bapak itu? Apa boleh buat, ya kan? Seperti itu. Tapi sedapat mungkin usahakan jangan pakai sepeda motor karena tadi tidak memenuhi standar protokol COVID-19 Dinas Kementerian Kesehatan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ada checkpoint
Jadi Dishub, TNI, Polri itu akan bertugas untuk ngecek seperti di DKI, orang lewat dengan kendaraan sepeda motor yang berboncengan dihentikan, yang tidak pakai masker dihentikan, naik mobil dihentikan, dibuka kacanya, berapa penumpangnya pakai masker tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pemberlakuan PSBB itu sifatnya adalah mengikat, bukan himbauan. Artinya kalau ada warga yang melanggar maka ada sanksinya. Betul ya Pak? Itu. Jadi mengikat Pak. Jadi kalau ada yang melanggar, Bapak keluar rumah tapi tidak pakai masker dan bisa diberikan sanksi. Sanksinya apa? Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93, sanksi hukumnya apa? Ada di situ. Itu sanksi hukumnya. Jadi polisi boleh Pak menahan Bapak kita kalau memang kita melanggar karena memang PSBB. Dalam waktu 2 minggu ini Pak, mudah-mudahan kita bisa bertahan dalam 2 minggu ini, bisa berkomitmen dalam rangka untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Kalau semuanya komitmen tidak Pak. Di tingkat RT, yang pertama harus membentuk sistem komunikasi warga. Alhamdulillah saat ini lebih gampang karena adanya WA Pak. Informasi apapun cepat disampaikan. Yang kedua, membentuk gugus tugas dan bertanggung jawab tiap bidang. Itu di masing-masing RT, gugus tugas di tingkat RT. Mengeluarkan peraturan untuk keselamatan warga. Pasti sudah. Pasti ya. Di perumahan saya juga begitu masuk, siapapun yang masuk itu disemprot dan cuci tangan. Itu seperti itu Pak. Kemudian Pak, memastikan komunikasi terjalin dan dilakukan di seluruh warga. Membantu warga yang terkena COVID dan atau terdampak ekonominya berupa pembelian logistik bagi yang membutuhkan. Mencegah stigma sosial pada warga yang terkait dengan COVID-19. Stigma sosial itu misalnya Pak, ketika ada yang sakit kita takut membantu, atau ada yang meninggal kita nggak berani memakamkan, atau nggak boleh dimakamkan di lingkungan kita, itu salah benar Pak. Itu stigma negatif Pak, nggak boleh. Jadi jangan sampai terjadi ada warga kita, teman tetangga kita, saudara kita yang meninggal misalnya malah nggak boleh dimakamkan di wilayah kita, itu salah gitu. Karena berdasarkan fatwa MUI dan kita tahu Kiai atau terinfeksi segera disampaikan sehingga cepat ditangani dengan baik. Pasti Pak, ketika satu terinfeksi maka satu rumah harus diisolasi. Itu Pak. Terus di trace, dirunut, selama ini ketemu dengan siapa saja, yang pernah ketemu dengan dia pun harus diisolasi. Terus dan seterusnya Pak, supaya tidak menyebar kemana-mana. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Saya kira materi yang perlu kami sampaikan terkait dengan sosialisasi PSBB. Sekali lagi bahwa latar belakangnya adalah masalah penyebaran COVID-19 ini menjadi persoalan yang serius Pak, kalau kita tidak sungguh-sungguh menangannya secara bersamaan. Setiap orang punya andil di sana Pak. Paling tidak ketika Bapak keluar memakai masker, Bapak punya andil di situ. Ketika Bapak berkendaraan sepeda motor tidak berboncengan, itu punya andil positif di situ. Ada orang yang tidak pakai masker, Bapak ingatkan, itu punya andil. Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangsel. Seperti itu. Intinya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan mencegah bersama penyebaran COVID-19. Selama dari tanggal 8, selama 2 minggu ya, selama seminggu, 2 minggu ya, 2 minggu, 2 minggu dari tanggal 18.0001 pukulnya sampai dengan harusnya tanggal 1, tapi keputusan gubernur sampai tanggal 3, ini yang lagi diperdebatkan. Gak apa-apa lah, yang penting 2 minggu gitu. 2 minggu kita usahakan sedapat mungkin di rumah saja, kecuali ada hal yang sangat mendesak. Kalau terpaksa harus bekerja mendesak, ya harus memenuhi standar COVID-19. Pakai masker dan jaga jarak.
seperti itu. Pakai masker, jaga jarak. Kalau ada masalah, cepat komunikasikan dengan tingkat RT tadi, gugus tugas tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan dan seterusnya. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Barangkali silakan Pak, saya kembalikan ke Pak Lurah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati para Kabid Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Pak Lurah, Kelurahan Jombang, beserta jajarannya, yang saya hormati Babinsa, kebetulan Pak Yadi ada di belakang. Masuk Pak Yadi, biar kita juga sama-sama memberikan suatu sosialisasi kepada masyarakat. Yang saya hormati Bapak RT, Pak RW, Ketua Kartaruna atau yang mewakili, ini semuanya perwakilan ya Pak ya, wali kota dan sebagainya. Ini yang perlu kita jalankan secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai daripada peredaran COVID-19. Inilah tugas kita bersama-sama Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini. Setelah kita kumpul ini sosialisasi, Bapak juga mensosialisasikan juga kepada warganya Pak. Kita menyampaikan, tapi Bapak tidak menyampaikan, itu namanya putus menyampaikan informasi kepada masyarakat. Setelah kita kumpul ini, Bapak menyampaikan juga kepada masyarakat. Itu alangkah indahnya untuk mencegah daripada peredaran corona ini Pak, COVID-19, pusat maupun tingkat daerah Kota Tangerang Selatan. Kita dari pihak kepolisian sudah menyampaikan Pak, sosialisasi seperti itu sudah berjalan, bergabung dengan pihak kelurahan, Babinsa maupun Pak RT PRW sudah menjalankan apa yang aturan-aturan pemerintah. Tapi ini tolong Pak RT, Pak RW maupun tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di pagi hari ini, tolong disampaikan secara persuasif kepada remaja atau ada warga yang suka nongkrong-nongkrong. Semakin banyak nongkrong, semakin terlambatnya daripada pemusnahan atau daripada data pencegahan daripada COVID-19 ini. Kita lebih cepat mengatasi ini, lebih cepat orang kita aman nyaman. Semuanya tergantung kitanya, sebab tergantung kita nawaitunya Pak. Mari kita secara bersama-sama untuk mengatasi daripada peredarannya COVID-19 ini, sehingga di wilayah Kelurahan Jombang, wilayah khususnya Tangsel ini cepat terhindar daripada peredaran COVID-19. Pak Camat Semarang sudah mengatakan bahwa tingkat ini katanya kata Pak Camat Pak Lurah ya, zona merah. Ya, tapi kita juga itu tidak boleh menyebutkan lokasi mana, RT mana. Itu melanggar etika Pak. Kalau kita sampaikan, warga merasa ketakutan Pak. Tapi dengan ketentuan Pak, kita tanggapi dengan jangan merasa ketakutan. Jangan merasa ketakutan, disampaikan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Jombang ini Pak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kepala Dinas bahwa tingkat kelurahan ini harus ada poskonya. Di sini udah ada posko di kelurahannya. Namun juga Pak RT atau Pak RW juga, saya udah tunjuk kepada Pak RT Ateng RT 1 Pak, tolong disiapkan Pak itu ya poskonya Pak, posko penanggulangan penularan itu Pak, disiapkan juga Pak, sehingga nanti apabila ada suatu pengecekan dari misal tingkat Ibu Wali atau tingkat Kapolres, tingkat Polsek, itu udah ada Pak ya Pak Ateng ya. Sebelum ini memang Pak Kepala Dinas atau Pak Lurah ini Pak Ateng yang memang kemarin sudah minta bantuan, kita koordinasi sama Pak RW Ateng. Alhamdulillah beliau udah sangat respon. Sekarang mungkin lagi dicat bannernya Pak RW ya. Mudah-mudahan diikuti dengan RW-RW yang lain. Inilah tugas kita bersama Pak. Ini yang perlu kita lakukan secara kontinu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RW 022, nama saya Pak Sudarmanto. Kebetulan saya ketua RT Pak. Ini jangan Pak RT nggak ada. Jadi saya dapat informasi dari kelurahan mengenai pola
022 terdiri 7 RT. Jadi kami sudah siap dari 2 minggu yang lalu dengan penyemprotan atau dengan cara cuci tangan. Semua sudah kita laksanakan. Yang kita sekarang kejar ini, kita memberikan kepada warga informasi-informasi yang mengenai COVID-19 ini. Karena di tempat kami itu banyak sekali tukang pilih informasi ini gitu. Jadi mungkin pas kita di sini kita sesuai SPB, jadi kita biar mengerti, biar tahu, biar warga kami juga tahu. Itu aja sih Pak untuk gugus tugas inilah. Jadi kami di RW 22 ini inisiatifnya RT Pak. Jadi mohon maaf Pak. Jadi itu semua inisiatif 2 minggu lalu kita penyemprotan. Sampai penyemprotan itu kita salahnya apa? Bukan untuk manusia tapi untuk hewan atau padi. Nama disinfektan yang bahaya. Jadi itu karena ketidaktahuan. Ini inisiatif dari warga. Warga ini nggak mau ke RT gitu Pak. Nah akhirnya saya stop. Jadi sekarang saya penyemprotannya pakai Detol Pak. Saya ganti dengan Detol. Jadi semua 7 RT saya harus dengan Detol. Jadi inisiatif ini datang dari tiap RT Pak. Jadi saya mau tanya pada sini ada kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, mungkin ya. Di RW 02 itu pakainya Detol Pak. Ini inisiatif dari warga. Ya, kemarin itu kita buat hampir itu antara warga dengan warga itu Pak. Karena orang ini ketidaktahuannya, bodohnya itu, ini tadi bodoh. Di situ kan ada RT ada RW kan, akhirnya koordinasi dengan RT dulu. Nah ini saya tahu itu obatnya bukan untuk manusia, jadi warga pada gatal, stop. Saya stop. Sekarang pakai Detol Pak di RW 022 penyemprotannya Pak. Kecuali disinfektan itu untuk jalanan atau rumah-rumah saja Pak. Jadi kita sudah sama seperti Pak yang bilang, kita penyemprotan seminggu 2 kali Pak. Itu Pak yang saya laporkan. Terima kasih. Ketua RW 1, kemudian Pak Sudarmanto, Ketua RT 1, Ketua RT 202 ya. 22, Ketua RT 22. Kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sudah demikian luar biasa dilakukan oleh warga Bapak ya di wilayah Kelurahan Jombang yang telah melakukan penyemprotan ya, luar biasa. Dan kami pun dari pemerintah kota melalui gugus telah membentuk tim Pak, tim yang turun ke setiap kecamatan terus melakukan penyemprotan terkait dengan misalnya permintaan dari partai untuk minta disinfektan. Nanti akan kami sampaikan ke gugus, Pak Sekdis akan dicatat, Pak Lurah dicatat juga untuk nanti disampaikan oleh kelurahan sini saja disinfektannya. Chambers memang berbahaya kalau bahan yang digunakan itu nggak tepat. Terus jangan kena mata, jangan kena hidung, jangan kena mulut Pak. Makanya ketika nyemport itu ditutup ya, atau membelakangi, jadi nggak kena mata kita. Itu memang berbahaya kan. Kemudian sosialisasi Pak, ini tadi disampaikan oleh Pak Bidarmas, Pak Ahmad, Pak Hamid. Satu orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Terus dari mulut ke mulut sampaikan semua sehingga seluruh masyarakat Jombang itu tersosialisasikan dengan baik terkait dengan COVID-19 dan PSBB. Ya, itu Pak. Jadi nanti bahannya ini disampaikan Pak Lurah, bahan paparan ini disampaikan. Jadi dasarnya adalah peraturan gubernur serta peraturan wali kota. Atasannya adalah peraturan Menteri Kesehatan. Jadi keputusan Menteri Kesehatan bahwa Tangerang Raya itu harus melakukan PSBB. Maka dilakukan Pak, nanti bisa di-share semua bahannya itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kegiatan keagamaan. Tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan fatwa MUI dan keputusan dari Kementerian Agama, juga Kementerian Kemenak,
Tangsel, Kota Tangerang Selatan juga telah menyampaikan bahwa selama kegiatan Ramadan dan Idul Fitri itu dilakukan di rumah dalam rangka mencegah berkerumunnya banyak orang, ya, dalam rangka mencegah sebagai musafir itu kan boleh mengkodo dan mengkosor. Kalau tidak puas rasanya salah, tapi syar'i mengatakan itu benar. Jadi maka ibadah dengan ilmu, kata Pak Uwas itu, Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sepakati bahwa selama PSBB kegiatan keagamaan itu tidak dilakukan di masjid, di gereja dan seterusnya, tapi semua dilakukan di rumah. Sama, bekerja pun di rumah, belajar di rumah, sedapat mungkin, semaksimal mungkin. Kecuali sangat terpaksa harus keluar rumah, ya harus memenuhi standar COVID-19. Besar ini dalam rangka untuk melakukan pencegahan, ya, penyebaran COVID-19. Dasarnya adalah dari atas adalah SK Menkes, kemudian Pergub, Kepgub, ya, Gubernur, Pergub, kemudian juga peraturan wali kota, gitu ya. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan perintah Ibu Wali Kota untuk melakukan sosialisasi di 2 wilayah, yaitu di Kelurahan Jombang dan Kelurahan Cempaka Putih. Itu menyampaikan berbagai hal sesuai dengan yang ada di dalam Pergub, kemudian Kepgub dan Perwal. Alhamdulillah masyarakat sudah sepakat bersama untuk melakukan upaya-upaya apa yang diamanatkan dalam PSBB sehingga bisa mencegah transmisi penyebaran dari COVID-19. Di dalam Perwal itu, di dalam peraturan gubernur juga terdapat pasal yang apabila terjadi pelanggaran terkait dengan pelaksanaan PSBB, maka bisa diberikan sanksi, gitu. Sanksinya seperti apa? Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ya, pasal 93. Itu, Pak. Sanksinya apa itu, Pak? Sanksinya ada di situ, ya, sanksinya disebutkan di dalam Perwal itu sebagai sanksi administratif, ya, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pasal 93. Itu aja, Mas. Ya. Sistem kerjanya Pak? Tentu yang memberikan sanksi tentu aparat itu. Oh gitu. Untuk ini Pak, tugas daripada gugus tugas tingkat RT RW ini diperkuat dengan SK atau gimana? Gugus tugas dari Ibu Wali Kota telah mengamanatkan dan membentuk gugus tugas tingkat kota, kemudian diturunkan gugus tugas tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, RW, dan tingkat RT. Nah, dari yang paling bawah, Pak RT pertama harus bagaimana membangun saluran komunikasi terkait dengan adanya wabah COVID-19, melakukan sosialisasi, melakukan pencegahan, ya, misalnya dengan melakukan disinfektan lingkungan, kemudian menghimbau masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun dan disinfektan, kemudian memakai masker setiap kali keluar rumah, jaga jarak, tidak berkerumun, gitu ya. Kemudian juga tidak melakukan kegiatan keagamaan selama PSBB ini. Beliau Jadi melakukan kegiatan agamaan di rumah saja. Pak, beliau nih Pak RT RW ini diberi SK atau? Ada SK-nya. Jadi SK-nya ada SK gugus tugas tingkat kecamatan, di bawahnya sampai dengan RW dan RT. Makasih Pak. Oke, siap.